Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, pemirsa, nama saya Indarjo Bejo, alamat Bulakrejo, RT 3, RW 2, Jirapan, Masaran, Sragen. Alhamdulillah saya sudah mengikuti pengajian di Majelis Tafsir Al-Quran MTA di cabang Masaran 3 yang beralamatkan di Desa Bulakrejo, RT 4, RW 3, Jirapan, Masaran, Sragen. Saat ini saya menjalankan usaha bengkel yang bergerak di bidang pendingin, perkabelan, sama interior bus elep pariwisata. Ya, untuk yang kami kerjakan itu meliputi spesialis pendingin, terus kelistrikan, perkabelan, sama interior variasi, sama kerusakan di mobil kecil pada umumnya. Kalau memulai bisnis ini sebenarnya sudah dari dulu, dari 2011-12, tapi real resmi bukanya itu 2015-an. Ya, kalau punya keahlian, awalnya saya ikut orang, tapi melenceng dari tema, maksudnya dari pendingin. Dulunya saya ikut di reparasi kulkas, mesin cuci, pompa air, segala peralatan elektronika. Itu dengan berjalannya waktu saya mencoba untuk ke pendingin AC, mobil, dan selanjutnya ke bus. Untuk ilmu dari teknik pendingin itu sebenarnya sepele dulunya. Saya otodidat mencoba, dan pada waktu itu ada Pak Lurah menyarankan saya untuk belajar di BBLKI Surakarta. Di situ saya belajar menggali ilmu, mencari wawasan, dan mencari teman. Belajar di BBLKI Surakarta 3,5 bulan. Pekerjaan dulu saya sebagai servis kulkas, mesin cuci, TV, radio dari rumah ke rumah, ngambil. Misalkan ada customer kulkas rusak, saya ambil, bawa pulang di rumah, diperbaiki. Kalau sudah jadi dikembalikan lagi. TV, radio seperti itu. Jadi dari rumah ke rumah. Untuk ilmu perbaikan kulkas, mesin cuci, alhamdulillahnya saya bisa ikut orang, itu Pak Tony, yang beralamatkan di Desa Ginjahan. Itu saya di situ ikut di situ sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun, pulang pagi sampai sore, pulang pagi sampai sore. Saya lakoni dari 3 tahunan lebih, 3,5 tahun. Untuk keinginan mandiri berawal dari diri sendiri, karena dulu memang sebelum saya sebenarnya sesudah ikut di Pak Tony atau sebelumnya itu sebenarnya di rumah itu sudah kadang nyambi menerima pasien dari tetangga lah. Pada akhirnya karena di rumah kerjaannya semakin banyak, saya sering izin, sering nggak masuk, sering dicari lah. Lambat laun karena di rumah pekerjaan banyak, akhirnya saya memutuskan untuk mandiri, buka sendiri di rumah. Untuk awal-awal mendirikan bengkel AC bus ini, awalnya alhamdulillah ada orang baik dari Pak Ayes itu untuk mempersilahkan armada busnya untuk buat praktek. Jadi awalnya saya dikasih kepercayaan untuk praktek, untuk mengerjakan. Jadi setiap hari saya untuk belajar, saya otak-atik, saya bongkar boleh. Dan dari situ mungkin dari krunya atau salah satu kernet, Pak sopir, itu dari teman ke teman, dari mungkin informasi di tempat pariwisata atau informasi dari mana. Jadi saling menginformasikan, gedok tular dari ibarat katanya dari mulut ke mulut, dari teman ke teman.
Kalau periklanan saya jarang sekali memperiklankan karena saya tidak pede untuk mengiklankan itu. Karena saya takutnya, karena periklanan itu kan mengikat. Takutnya nanti kalau diiklankan, berat kata semakin ramai semakin berat tanggung jawabnya. Mungkin itu. Ya, keunggulan servis di tempat kami itu salah satunya dari pengecekan sistem AC. Alhamdulillah kami sudah menggunakan sistem komputer yang kami datangkan langsung dari luar negeri. Itu sebenarnya juga awalnya korban YouTube banyak itu, karena mengingat dari dulu itu pekerjaan alhamdulillah ramai banyak, terus saya keterbatasan tenaga kerja karena dari pola pikir, tenaga itu karena sering mungkin capek, lelah, dan pekerjaan semakin banyak, tanggung jawab semakin besar. Akhirnya saya itu lihat-lihat di YouTube, nonton di YouTube, kok ada di salah satu channel YouTube itu menggunakan alat itu. Wah, dari situ kami mencari informasi bagaimana saya bisa mendapatkan alat itu. Karena saya dulunya lulusan SMP, saya nggak tahu bahasanya, itu bahasa Inggris. Pada akhirnya istri yang mencarikan informasi itu, mencarikan dan menggarap itu semua. Dan pada waktu itu pun saya juga ketar-ketir, karena untuk pemesan alat itu kita harus bayar cash 100 juta lebih. Pada waktu itu harus cash dan barangnya nunggu 3 bulan. Kalau zaman sekarang itu online itu. Jadi pada waktu itu saya pesan itu harus cash di awal dan nunggu 3 bulan. Setiap hari pikiran khawatir, cemas, barangnya datang atau enggak, itu ada, pasti ada. Karena untuk beli itu, terus terang saya jual mobil Grand Max 2, saya jual untuk beli itu. Dan pada akhirnya di bulan pertama dari pihak yang menjual itu ke sini meminjamkan atau mengasih alat dulu sementara, karena kami sudah percaya pada mereka. Pada akhirnya mereka tuh meminjamkan alat itu, dan alhamdulillah di 3 bulan berikutnya alat yang saya pesan sudah sampai. Ya, secara fungsi alat itu insya Allah sudah terakurasinya, udah benar-benar akurat, karena dari mulai tekanan freon yang kami kerjakan AC, terus oli, karena mungkin jarang untuk pengguna kendaraan ngontrol oli AC. Nah, untuk alat itu bisa mengecek itu semua, bisa netral freon, bisa menyaring, ibaratnya bisa mendaur ulang kembali. Pada waktu itu saya mendatangkan itu alhamdulillahnya nomor 2 se-Indonesia pada waktu itu. Tapi sekarang kalau nggak salah itu sudah 6 di Indonesia yang alat itu. Tapi kalau yang merek Cina sekarang udah banyak, udah mulai berkembang, udah mulai, karena di salah satu tempat itu di daerah DKI Jakarta itu untuk servis AC itu harus dituntut pakai alat itu, karena itu sebenarnya untuk pengaman biar tidak merusak ozon. Hanya untuk pembuangan freon itu kan sebenarnya untuk merusak ozon. Nah, dengan alat itu kita bisa mengambil, terus menyimpan, kita mengerjakan, kita masukkan lagi. Terkadang servis ringan pun kita tidak perlu membongkar, pakai alat itu bisa. Jadi tidak perlu bongkar pasang, tidak perlu. Kita colokkan alat itu, kita atur, kita scan, bisa. Alhamdulillah untuk di Sragen mungkin untuk yang bermerek itu baru 1 di Kabupaten Sragen pada waktu itu. Tapi untuk merek biasa mungkin udah mulai ada. Ya, alhamdulillah untuk perkembangan bisnis saat ini cukup signifikan dan saat ini cukup stabil. Mungkin terkendala waktu COVID-19, tapi alhamdulillah sekarang udah stabil, udah mengalir, udah berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk COVID sebenarnya alhamdulillah untuk pekerjaan sebenarnya ada, cuma pada waktu itu karena pada umumnya itu karena
karena bengkel kami bertempat di desa, itu karena kendaraan-kendaraan yang masuk dari luar kota itu kan dulu-dulu itu sempat di lockdown, tutup portal. Lah itu kendala kami sebenarnya di itu. Sebenarnya untuk pengerjaan alhamdulillah sebenarnya ada terus, karena lockdown, karena penutupan desa, itulah yang jadi kendala pada saat COVID-19. Alhamdulillah setelah COVID selesai, pekerjaan berjalan kembali lancar, berjalan sesuai apa yang diharapkan. Untuk saat sekarang yang jadi kendala kami sebenarnya lahan parkir, karena pekerjaan kami besar-besar, terutama big bus, medium bus. Untuk tempat parkir atau tempat transit kami sangat kesusahan, makanya kadang-kadang jalan desa yang kami korbankan, terutama warga sekitar yang kami korbankan. Tapi alhamdulillah dari mungkin ke Lilo Legowo nih tetangga, beliau memperbolehkan untuk parkir di halaman di sebelah jalan. Ya alhamdulillah untuk pelanggan Solo Raya masuk, terus yang jauh-jauh juga ada, kadang dari teman ke teman itu kan mungkin dari Palembang, terus Lampung, Pati, Kudus itu ada, terus di Ngawi, terus di Jember, Wonogiri, terus Jogja ada. Motivasi saya membangun usaha bengkel Bejo Teknik ini awalnya karena dulu saya tidak ingin bekerja yang terikat waktu, karena dulu kan sering ikut orang lain, jadi bangun pagi terus pulang malam, bangun pagi pulang malam. Akhirnya timbul motivasi dari diri sendiri untuk berani membuka sendiri. Dan tentu saja menyalurkan potensi dalam diri agar bisa mandiri dan tidak tergantung pada kedua orang tua. Karena pada saat itu kalau masa muda itu kan sebenarnya umur saya kan masih muda. Sekarang 33 tahun. Pada waktu itu saya buka sendiri itu kan resminya kurang lebih di 2015. Pada waktu itu kan mungkin zaman itu kan apa-apa minta orang tua, Lah karena saya tidak mau merepotkan orang tua, akhirnya saya berani untuk membuka sendiri. Dukungan orang tua alhamdulillah sampai saat ini berkat doa, kesabaran, bimbingan, alhamdulillah baik dan luar biasa. Saya anak pertama. Saya masih ada adik lagi, jadi 3 bersaudara, saya laki-laki dan perempuan. Insya Allah untuk saya mungkin sampai saat sekarang gak menjadi tulang punggung orang tua, karena itu suatu cita-cita dulu. Saya tetap harus membahagiakan orang tua. Ya, untuk saya, untuk biar pelanggan saya sendiri biar percaya kepada saya, kadang saya berani ngasih garansi itu lama, kadang sampai 1 tahun, 6 bulan, 5 bulan saya berani. Terus saya kalau pengerjaan besar itu saya tidak pernah minta DP sama sekali. Jadi saya modal sendiri, saya memperbaiki dengan modal saya sendiri semua, tidak minta pada pelanggan, biar pelanggan itu percaya. Kadang-kadang pelanggan itu yang menjadikan keraguan itu karena sudah mengeluarkan uang banyak tapi hasilnya tidak ada. Nah di situ saya berani mengambil risiko. Saya yang mengeluarkan uang banyak atau modal banyak, pelanggan tidak mengeluarkan. Nanti kalau sudah benar-benar
selesai baru saya sampaikan ke pelanggan, habisnya sekian. Ya alhamdulillah, untuk modal saya dari nol, bener-bener dari asli nol. Saya dapat uang sedikit, saya sisihkan untuk, pada waktu itu saya prinsipnya uang nomor sekian. Yang pertama itu alat, karena saya ingat salah satu guru atau orang yang berjasa pada waktu itu ngasih nasihatnya itu, punya uang sedikit nggak apa-apa, yang penting punya alat, karena untuk alat itu bisa mencari uang. Tapi kalau punya uang kadang-kadang awal untuk beli alat, jadi mungkin berapa itu beli alat dengan prinsip untuk menghasilkan uang. Ya alhamdulillah sampai sekarang prinsip itu saya pakai terus. Insya Allah untuk alat-alat saya nomor satu kan, dari mulai hal yang terkecil, dari mungkin kunci-kunci itu saya mencari yang bermerek, karena sering saya nemu itu sepele, misalkan baut atau mur itu kalau dibuka pakai kunci-kunci yang mohon maaf yang biasa atau istilah kata murahan, itu bikin lumpur atau mungkin aus. Nah, dari situ saya berprinsip alat harus yang benar-benar bagus, dan alat harus standby terus. Misalnya saya ada serep, jadi misalkan alat ini A, B, C, D, saya ada serepnya. Jadi misalkan alat A rusak, langsung pakai alat serepnya. Baik pemirsa, sedikit tips dari kami untuk terutama AC mobil, biar awet, biar lancar saat dipergunakan, dan biar standby setiap saat bisa nyala dengan bagus. Yang pertama terutama mungkin 8 bulan sekali itu bisa dicekkan. Kalau di bengkel kami gratis 8 bulan sekali atau 6 bulan sekali cek AC mobil gratis, free. Terus untuk tips berikutnya mungkin yang bisa dikerjakan atau dilakukan sendiri di rumah itu sering membersihkan filter udara AC, karena itu hal sepele tapi manfaatnya luar biasa. Karena di situ kalau selalu dijaga kebersihan, nanti untuk salah satu komponen di dalamnya itu biar performanya, biar kinerjanya bisa stabil dan maksimal. Terus selanjutnya sering mencuci kondensor atau radiator, itu juga penting karena di situ banyak debu, kotoran, mungkin daun-daun kecil yang menempel, itu sering terjadi. Dan kalau bisa untuk kegunaan sehari-hari itu jangan sering meninggalkan makanan di dalam kendaraan, karena itu bisa mengundang hama, tikus terutama coa. Karena pada saat itu mesti dia nanti tikus itu mesti masuk ke bagian AC, karena sering terjadi mobil baru pun rusak karena tikus. Nah, tikus masuk karena sisa-sisa makanan yang sering ditinggalkan di dalam mobil. Intinya itu. Ya, untuk dampak positif, alhamdulillah saya bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian tetangga saya. Terus
meningkatkan mungkin perekonomian sebagian warga sekitar, karena sebenarnya pelanggan saya itu kan alhamdulillah jauh. Kadang-kadang itu mereka itu bingung pada pas mungkin makan siang, minum. Nah mungkin yang sebagian ada yang jual es, alhamdulillah setiap hari mesti laku, karena sebagian yang datang itu kan orang-orang jauh, dan setiap hari mesti ada yang mencari itu diadai. Terus ya untuk dampak negatif untuk warga sekitar sebenarnya di lahan parkir, karena kami kekurangan lahan parkir dan tempatnya minim, dan mungkin kebisingan pada saat kita nyoba bus atau kendaraan, karena untuk pengerjaan bisa dibilang hampir 24 jam full. Karena untuk yang datang dari jauh, misalkan seperti kemarin malam minggu itu dari Bogor sampai sini jam 11 malam. Pada akhirnya ya saya kerjakan sendiri, saya kerjakan sampai selesai, dan pada malam hari kan otomatis kita nyalakan mesin lah, itu mungkin warga sekitar terganggu. Ya alhamdulillah dari kami pribadi untuk bisa mengimbangi itu semua, biar mungkin warga sekitar juga tidak keberatan banget, itu alhamdulillah bisa memberikan penerangan di pinggir-pinggir jalan, lampu sepanjang jalan. Terus kadang kami adakan piknik gratis, karena yang kami kerjakan bis-bis mungkin warga sekitar itu kan pengen wisata naik bis, dan untuk salah satu tempat parkir saya juga diamanahi dari majelis untuk diberikan tempat parkir. Alhamdulillah saya bisa merawat dan bisa menjadikan yang awalnya dulu banyak rumput-rumput, alhamdulillah sekarang udah bersih, udah bisa digunakan, dan alhamdulillah juga pada saat kajian pun digunakan untuk parkir mobil. Dan misalkan ada mungkin donor darah, mungkin agak pengajian besar, bisa digunakan untuk parkir. Selain di beco teknik atau di teknik pendingin, saya juga bergerak di bidang sound system, karena di warga itu kan yang sering maliwatul urus sehari semalam, disitulah saya bisa ikut berpartisipasi. Saya juga punya sendiri satu set biasa digunakan untuk hajatan, acara pengajian. Selain dari itu tadi, saya juga melayani paket wisata, travel, dan big bus perjalanan dari Jakarta. Biasanya itu loh, big bus seat 50 atau 60, medium bus dari mulai seat 40, 37, 33, 19, sama 14. Itu bisa hubungi kami, insya Allah semua bisa terpenuhi semua. Selain itu juga ada rental mobil kecil yang bisa muat untuk 4 orang atau 6 orang. Ya menurut saya untuk bengkel di bidang pendingin insya Allah ke depan tetap bagus, karena mengingat di waktu sekarang simpel saja untuk cuaca sering panas, ekstrim panasnya luar biasa lah, mungkin di pendingin itulah bisa untuk membuka lapangan pekerjaan yang mungkin lebih lama lagi. Alhamdulillah dari usaha ini saya bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, orang tua cukup untuk mendapatkan, dan juga mendapatkan teman yang banyak, karena dari pelanggan yang jauh, teman-teman yang banyak, alhamdulillah bisa terjalin hubungan itu. Alhamdulillah untuk dari usaha ini, misalkan di kemajelisan ada mungkin
pembangunan, infak, mungkin yang sekarang itu satelit, anak yatim. Alhamdulillah sedikit bisa menyisihkan dan ikut andil di bidang itu semua dengan mungkin tidak berat hati, mungkin itu. Alhamdulillah untuk orang tua masih semua. Bapak tani, nama Bapak Kaulan, dia juga ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Masakan 3 dari dulu. Terus ibu juga tani, nama Harni, juga ikut ngaji dari dulu di Majelis Tafsir Al-Quran cabang Masakan 3. Ya, untuk orang tua alhamdulillah di pendidikan agama itu memang pada waktu itu orang tua itu keras maksudnya untuk mendidik anaknya ngaji itu. Memang dari kecil saya sendiri sudah dari kata diwajibkan harus ikut ngaji, maksudnya biar hidup ke depan itu tertata. Baik untuk istri nama Ratna Wayuningsih, pekerjaan atau kegiatannya membantu saya dalam dunia perbengkelan, misalkan ngambil spare part Solo, terus mungkin ngambil barang di terminal. Itu kan kita kadang-kadang kita kan ngambil spare partnya langsung dari Malang, Semarang. Nah, pada saat kita titipkan di armada bus, istri ikut andil untuk ngambil itu semua. Ya, istri sangat berjasa pada waktu itu karena dia tahu dari bahasa itu semua, karena pada waktu itu order alat itu memang susah, dari bahasanya istri bisa memahami semua itu. Nama anak yang pertama Ahza Ahmad Indarjo, terus anak yang kedua Zaki Andra Indarjo, umur 5 tahun, insya Allah nanti sekolah di tahun ini TK. Pentingnya keluarga buat saya adalah penyemangat di saat misalkan capek kerja, pulang malam, pulang bisa ketemu anak. Karena biarpun saya di rumah bengkel, saya juga storing, misalkan ke mana, Semarang, jangan ke Demak, ke Kudus. Nah, pulang-pulang udah ketemu anak, ketemu istri, itu rasa lelah itu hilang. Dan mudah-mudahan di kehidupan ini nanti bisa berkumpul lagi di surganya Allah. Dan pada intinya saya sangat bersyukur sekali bisa bertemu dengan istri, karena istri sangat memberikan motivasi yang luar biasa, dari mulai kehidupan, pola pikir, mengarahkan semua. Karena saya minimnya pendidikan, jadi istri yang mengimbangi itu semuanya. Ya, saya mengikuti kajian di cabang Masakan 3, masuk gelombang di kajian hari Sabtu. Alhamdulillah saya ikut andil di SAR. Saya di SAR ikut dari 2017 atau 17 mungkin. Saya masuk SAR, ikut diklat, terus di pemuda saya juga ikut. Operasi SAR pada waktu itu di Pacitan, terus di Tuban, terus yang sering di daerah. Nah, di daerah itu alhamdulillah saya sering ikut berkecimpung di situ, karena dari pimpinan pusat saya diberi tanggung jawab yang sangat besar, karena saya ikut di bagian penyelaman air. Jadi saya ikut
di situ. Makanya untuk laka air, terutama di waduk Kedungombo, di waduk-waduk itu saya sering ikut. Terus di sumur pengambilan jenazah. Pentingnya mengikuti kajian bagi saya. Dengan mengikuti kajian, saya menjadi lebih paham untuk menjalani aktivitas sehari-hari sesuai dengan yang dituntutkan Al-Quran dan Sunnah, dan menjadikan saya lebih bersyukur dengan semua apa yang saya alami dan apa yang saya miliki pada saat sekarang. Baik, pesan-pesan untuk pemirsa, teman-teman yang ingin merintis usaha, harus selalu yakin, rendah hati, dan harus percaya diri. Kalau saya, uang nomor 2, nomor 1 pelanggan. Banyak uang, tidak banyak pelanggan, tapi banyak pelanggan, insya Allah akan banyak uang. Karena pelanggan, teman itu bisa menjadikan lapangan pekerjaan bagi siapa yang mungkin bisa mencermati itu semua. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih untuk warga Bularjo, terkhusus tetangga terdekat, terus orang-orang di sekitar bengkel, karena sudah memaklumi dan membantu saya selama ini. Terima kasih juga kepada kedua orang tua. Berkat doa dan dukungan, alhamdulillah saya bisa mandiri, bisa sedikit membantu orang tua dari jerih payah saya sendiri. Dan terima kasih kepada anak istri saya, karena berkat keluarga, dukungan, saya bisa bertahan untuk menjalankan kerjaan dan tanggung jawab. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada tim Bejo Teknik yang tidak bisa saya mengungkapkan dengan kata-kata. Saya Indarjo Bejo dari Bejo Teknik untuk program Raih Asa MTA TV. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.